Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok mobil yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki APV Arena 1,5 tipenya GX, manual tahun 2007. Nah, bersama video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan. Nah, jika kita naksir mobil second, yang pertama kali kita perlu perhatikan adalah tampilan fisik luar serta tongkrongan dari mobil. Nah, mobil yang bagus dia mobil ini tongkrongannya masih lurus, jadi dia tegak, simetris, tidak miring ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk bodi yang perlu kita perhatikan untuk menghindari mobil bekas nabrak atau benturan. Nah, di sini ini adalah nut. Nut itu adalah batasan-batasan antara komponen dari bodi mobil. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak, dia nutnya itu masih lurus. Nah, terus juga pantulan objek-objek yang ada di keliling mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita lihat pantulan bayangan benda-benda yang memantul di permukaan cat, dia masih lurus, tidak bergelombang. Nah, coba kita perhatikan sekeliling mobil, kita pastikan mobil aman, tidak bekas nabrak. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita perhatikan dan kita merasa yakin bahwa mobil ini masih oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya ya, ke dalam interiornya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, apabila kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan adalah aroma di dalam kabin. Nah, mobil yang tidak bekas banjir, dia aromanya tidak berbau apek. Jadi jika menemukan mobil yang aroma kabinnya apek atau tidak sedap, ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, kita bisa perhatikan juga di di bawah di bawah dashboard, apakah ada bekas karat atau tidak. Terus di masing-masing jok ya, di masing-masing jok coba nanti kita akan buka, kita lihat apakah ada bekas karat atau tidak. Nah, jika kita pastikan mobil sudah aman ya dari sisi interior, nah coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, oke. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu. Nah, ini karena mesinnya di bawah, tapi kita akan lihat mesinnya juga. Coba lihat apakah di mesin ada rembesan atau tidak. Terus habis itu juga level oli. Terus habis itu di depan juga kita bisa lihat radiator ya, cairan radiator aman atau tidak. Nah, oke, jika kita pastikan mobil sudah aman, nah coba kita nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus, dia sebentar saya matiin dulu, kecilin dulu volume radio. Mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng, nyala, tidak tersendat-sendat. Karena kalau mobil tersendat, nyalanya ada kemungkinan di aki pengisian atau di dinamo, di alternatornya. Nah, terus habis itu juga kita pastikan getaran yang masuk dalam kabin sangat minim. Karena apa? Karena kalau getarannya berlebihan, ada kemungkinan di engine mountingnya, engine mounting sudah bermasalah atau mesinnya pincang atau bisa hal-hal lain. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mobil ini kilometernya 166.000. Terus mobil ini juga tangan pertama. Jadi untuk umur mobil ini tahun 2007, jadi udah sekitar 14 tahun. Jadi pemakaiannya itu nggak sampai 12.000 per bulan, masih tergolong yang relatif normal. Oke. Nah, di APV ini juga lengkap, masih ada buku servis sama buku manualnya. Buku servis sama buku manual juga ada. Nah, ini kita periksa. Ini buku servisnya. Dia ada rekor servisnya di Suzuki. Nah, terakhir dia sampai di kilometer 120.000 servis rekor di Suzuki-nya.
Nah seperti itu. Buku manual, oh iya lupa, buku manual juga masih ada. Nah ini buku manualnya. Oke, nah oke, sekarang kita periksa mesinnya. Oke, nah ini untuk, oh ya lupa, sekarang kita periksa dulu kap yang di depan ya. Nah ini untuk buka kap. Nah kita periksa dulu, saya coba turunkan dulu kaca. Nah oke. Nah dia sudah electric mirror ya, tapi belum retract. Ini power window keempat pintu. Nah ini memang karena umurnya, jadi door trimnya agak sedikit lecet, tapi secara keseluruhan masih bagus. Nah terus sealer di pintu juga kita harus perhatikan. Kenapa? Karena kalau sealer di pintu sudah rusak atau tidak ada kemungkinan pintu direparasi atau diganti seperti itu. Oke, sekarang kita ngelihat di bagian depan. Nah ini coba buat buka. Nah iya, nah di depan ini ada radiator aja ya, radiator buat ngisi air wiper sama rem ya. Terus dongkrak ada di sini. Nah kita pastikan mobil yang tidak bekas nabrak itu nih apron aman. Nah bagian yang melintang di depan ini aman, tidak bekas ketokan. Nah samping-samping juga kita periksa, kita pastikan. Nah terus habis itu juga sealer yang ada di kap mesin juga kita perhatikan, seperti itu aman atau tidak. Nah oke. Nah sekarang kita periksa mesinnya ya. Oke. Nah mesinnya ini dia terletak di bawah jok, tapi dia ada peredam, jadi suara mesin juga tidak terlalu kencang. Kita bukanya di sini. Nah ini untuk buka, kebetulan udah saya buka di sini. Nah ini kita buka, kita coba periksa. Nah mesin juga masih halus, kita bisa pastikan, kita periksa ada rembesan atau tidak di mesin, terus ada bekas-bekas karat atau tidak ada di mesin. Nah untuk memastikan mesin masih bagus, kita perhatikan ritme dari mesin. Jadi dia mesin yang bagus, dia ritmenya itu teratur ya, seperti itu. Oke. Nah sekarang oke, mesin sudah diperiksa. Nah bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas ini 8 penumpang ya, mungkin Suzuki APV Arena ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah sekarang kita ngelihat di baris ke tengah ya, baris kedua. Ya oke. Nah ini saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang sangat-sangat luas seperti itu. Oke, ya AC sudah double blower dan ini AC-nya juga masih dingin. Nah di sini ada cup holder satu, di sini ada kantong penyimpanan. Nah di sini ada kantong penyimpanan juga di pintu. Nah dia jok juga lebar, jadi untuk 3 penumpang juga cukup nyaman ya, tidak sempit. Terus habis itu di baris keunggulan APV ini juga di baris ketiganya dia juga ukurannya sama dengan baris kedua. Jadi bisa 3 penumpang sama 2 di depan. Nah ini jok juga masih orisinil, masih bahannya bahan kain. Di sini ada armrestnya juga, armrest yang besar yang menopang tangan dengan oke. Terus senderan kepala juga bisa diatur ketinggiannya. Di belakang juga ada 2 armrest, juga ada di belakang seperti itu. Oke. Nah plafon juga masih bagus, masih aman, tidak ada yang robek. Ini juga masih bagus. Nah ini tampilan dashboard dari belakang ya. Oke. Nah sekarang kita periksa bagian belakangnya. Nah ini buat pengisian bensin ada di sebelah kanan. Terus untuk bagasi dibuka dari sini. Nah dibuka dari sini. Sekarang kita coba. Nah oke. Nah untuk bagasi 2 kopor kecil sih masih oke, masih masuk. Apalagi bangku baris ketiga dilipat, dapat space yang lumayan oke. Nah di sini kita pastikan juga sealer di pintu aman atau tidak. Oke, seperti itu. Nah ban cadangan ada di bawah, ban cadangan. Nah terus untuk memastikan mobil yang kompresinya bagus, dia masih mengeluarkan embun di knalpot. Nah ini mobil usianya sudah 14 tahun, kompresi mesinnya masih bagus. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke,
Door trim juga masih bagus. Ini ada gores-gores sedikit. Nah, sealer-sealer di pintu juga masih aman. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Jok juga masih bagus, masih aman, masih rapi. Oke. Nah, sekarang kita periksa di sini. Nah, ini door trim ada sedikit lecet ya, dia terkupas ininya warnanya. Nah, terus door trim juga masih bagus, masih aman. Oke, nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, oke. Nah, sekarang kita periksa juga mesin bagian sini. Nah, ini mesin. Kita pastikan, kita cek aman atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk duduk di sini. Aduh, dia. Ya, dah. Oke. Nah, standar ya, ini buat lampu, ini buat wiper, AC juga masih dingin, ini hazard, audionya standar, terus ini buat arah angin AC, ini kecepatan angin, ini buat suhu AC. Di sini ada penyimpanan terbuka, di sini ada asbak, di sini ada colokan rokok ya, bisa untuk power outlet, 5 percepatan manual. Nah, ini rem tangan. Nah, di sini juga kita bisa perhatikan kalau mobil yang bekas banjir, dia biasanya udah karat atau ada lumpur di dalam. Nah, ini sun visor, dia belum ada cermin. Ini sun visor sudah ada cermin. Oke, ini lampu masih nyala. Oke. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke. Nah, di sini ada terbuka juga, penyimpanan terbuka. Nah, ada dua ini cup holder di sini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja. Ulasan ya tentang Suzuki EPV Arena 1,5 tipenya GX manual tahun 2007. Jika berminat terhadap EPV ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi, alamat, terus harga, terus sama simulasi kreditnya juga kami cantumkan di video ini. Nah, terus kami melayani penjualan ya dengan sistem cash, kredit juga bisa, terus tertambah juga bisa. Nah, ada rekanan kami yang melayani kredit dengan kredit syariah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya luas. Nah, jadi kita bisa bebas untuk test drive mobil. Karena apa? Karena dalam mencari mobil second itu salah satu untuk melihat kualitas mobil yaitu dengan test drive. Karena dengan test drive kita bisa melihat bagaimana rasa berkendaranya ya, karakter mobil sesuai nggak dengan kita. Terus habis itu kita juga bisa periksa kondisi dari mesinnya, performa mesinnya bagaimana, perpindahan giginya bagaimana, kaki-kakinya bagaimana, terus getaran-getaran lain yang ada di mobil. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu saja. Saya juga apabila ada kesempatan juga mau bikin rasa berkendara terhadap Suzuki EPV ini. Seperti itu. Oke. Terus sama jangan lupa lihat dan tonton video-video kami yang lain, stok-stok mobil yang ada di showroom kami juga kami videoin. Mungkin selain EPV ini ada opsi-opsi pilihan yang lain seperti itu. Oke. Jika menyukai video ini silakan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel agar kami bersemangat untuk bikin video-video yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.